Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa sebetulnya peranan daripada alat itu adalah ganti daripada ginjal. Ya, makanya ada yang terbaik itu adalah transplantasi ginjal. Kalau sudah ada transplantasi ginjal, artinya ginjalnya sudah yang rusak sudah diganti, nggak perlu lagi cuci darah. Karena yang menjadi cuci darahnya adalah ginjalnya sendiri. Kemudian ada hemodialisis akses dan peritoneal dialisis. Hemodialisis dan peritoneal dialisis. Jadi kalau hemodialisis ini dialisisnya melalui darah, peritoneal dialisis, dialisisnya melalui rongga peritoneum. Nah, ini kira-kira begini. Jadi yang terbaik tetap kidney transplant ya. Tetapi sebagaimana kita ketahui bahwa jumlah ginjal itu terbatas. Dan tidak seperti hati yang bisa kita potong sekian persen. Karena ginjal cuma 2 yang diambil, tidak bisa seperempatnya. Yang diambil itu harus 1 ginjal daripada donor. Jadi memang sangat terbatas ini jumlah transplantasinya. Ya, ini jenis dialisis, ada hemodialisis dan ada peritoneal dialisis. Keterlibatan saya terutama dengan hemodialisis, karena kalau orang menjalani hemodialisis, kita harus membuatkan akses sehingga pasiennya bisa menjalani hemodialisis. Dan sampai sekarang, ya, saya terakhir waktu acara di Malaysia juga, bahwa memang yang terbanyak itu sampai sekarang memang masih akses hemodialisis ya. Jadi sekitar 90% daripada orang yang menjalani HD pertama kali itu aksesnya yang dipasang itu adalah akses hemodialisis ya. Dibandingkan dengan akses peritoneal dialisis. Dan transplantasi sangat sedikit sekali jumlahnya. Paling hanya sekitar 2%. Nah, konsep daripada peritoneal dialisis seperti ini ya, jadi masuk ke dalam rongga abdomen, selangnya kita masukkan, kemudian kita keluarkan ya. Ini nanti dikerjakan oleh dokter urologi atau dokter bedah digestif ya. Ini peritoneal dialisis ya. Jadi alatnya itu dimasukkan ke dalam perut, rongga peritoneal namanya ya. Kemudian cairannya dimasukkan ke sana dan peritoneum ini berfungsi sebagai filter. Ya, filter dia sehingga nanti sampah racunnya dikeluarkan melalui cairan dialisa. Ini kira-kira gambaran apanya seperti ini. Ya, cuma memang ini agak merepotkan pasien dan ada risiko infeksi juga. Nah, ini yang saya kerjakan, akses hemodialisis. Tujuan kita adalah membuat satu jalan sehingga darah dapat mengalir dan dibersihkan melalui prosedur dialisis. Ya, seperti kita lihat ini tangan pasiennya di sebelah kiri, pembuluh darahnya membesar. Tujuan dari dokter bedah vaskular adalah membuat pembuluh darahnya membesar sehingga nanti alirannya cukup memadai untuk dilaksanakan hemodialisis dari pembuluh darah tersebut. Ya. Dan ini lokasinya biasanya di lengan bawah. Di lengan di pergelangan lengan atau lengan bawah ini sampai ke siku. Bisa juga di lengan atas dilakukan. Ini jenis-jenisnya ya. Yang pertama itu namanya fistula. Jadi sebetulnya istilah avesan itu tidak terminologi yang benar. Terminologi yang benar itu adalah AV fistal, jadi arteriovenous fistula. Kita menghubungkan antara arteri dan vena. Ada pasien yang bertanya sama saya mengenai alat ini, apa yang dipasang, dok? Jadi nggak ada alat yang dipasang di sini. Jadi ini pembuluh darahnya kita hubungkan, kita sayat, dan kita hubungkan antara arteri dan venanya. Tujuannya adalah nanti venanya melebar sehingga ukurannya menjadi sekitar 6 mm dan volume flow-nya menjadi 600 ml. Jadi tujuannya itu. Jadi membuat dia melebar venanya, dan karena vena ini berada di permukaan kulit, di bawah kulit langsung, sehingga ini bisa menjadi akses. Ini namanya native yang asli. Ini yang terbaik.
Yang berikutnya lagi adalah graf. Ini lebih kurang baiknya dibandingkan dengan native ya. Kalau graf ini pembuluh darah buatan, ya risikonya adalah trombosis. Dan memang graf yang sampai sekarang ini yang ada di dunia itu belum bisa menggantikan pembuluh darah buatan. Sehingga umurnya jarang yang panjang umur graf ini. Kalau umur daripada Vivistel ini bisa panjang. Saya punya seorang teman yang sampai sekarang di Indonesia ini 20 tahun dia menjalani hemodialisis dan baru tahun kemarin beliau meninggal ya, meninggal dunia karena infeksi kayaknya. Yang berikutnya lagi adalah double lumen. Ini double lumen ya. Double lumen ini digunakan dalam kondisi sebetulnya akut. Ya, jadi mendadak dia perlu HD, kita gunakan hemodia double lumen. Double lumen ini ada dua. Ini ada dua ya. Ada yang double lumen yang short term dan ada double lumen yang long term. Jadi double lumen ini kita masukkan nanti sampai nanti dia berada di muara atrium. Atrium ini jantung ya, atau berada di vena cava superiornya. Kalau karena dia masuk ke sini sehingga aliran tarikannya bisa cukup besar untuk dimasukkan ke dalam mesin HD. Nah, bedanya antara yang long term dan short term adalah pada cuff-nya ini. Ini ada cuff. Cuff ini gunanya adalah menghalangi kuman masuk. Jadi nanti ada benda seperti di sininya, ada seperti di dekat muaranya ini. Ada nanti serabut-serabut yang berfungsi sebagai penahan kuman di sana. Jadi kalau yang long term itu adalah bisa sampai rata-rata 6 bulan, bisa sampai 2 tahun kalau dimaksimalkan. Tetapi kalau yang short term, sebetulnya bukan untuk yang kronis. Short term itu adalah untuk yang akut. Sesuai dengan guideline dari Kadoki, sebetulnya kalau yang short term itu digunakan hanya untuk 5 kali. Jadi kalau begitu dia akut, dipasang short term, sesudah itu kita ganti nanti kepada yang long term yang pakai menggunakan cuff. Inilah gambaran kira-kira arteriovenous fistula. Ini kita pasang di sebelah tangan kiri biasanya ya. Kenapa di tangan kiri? Simple alasannya. Karena kalau di tangan kiri nanti tangan kanannya bisa digunakan untuk beraktivitas. Karena selama HD kan dia tidur. Dan sebagian besar orang Indonesia ini adalah kanan ya. Sehingga nanti tangannya bisa bergerak tangan sebelah kanannya. Tangan kirinya yang terpasang mesin HD. Ini seperti yang saya sampaikan tadi ya. Ini kateter, seperti inilah gambarannya. Kita di Mayapada sendiri sebagian besar menggunakan alat yang memang yang long term. Long term ini bisa jangka lama, sehingga nanti kita punya waktu untuk membuat epivistelnya. Kenapa demikian? Karena epivistel ini matangnya sekitar 2-3 bulan. Dan tidak selalu berhasil. Kenapa demikian? Karena keberhasilan daripada epivistel itu paling kalau di bawah ini secara internasional itu 60%. Kalau di siku keberhasilannya sekitar 80%. Walaupun kita di Mayapada sendiri keberhasilan kita lebih tinggi. Ya kita jarang yang gagal. Jadi kenapa demikian? Karena kita memang memprediksi sebelumnya dengan menggunakan ultrasonografi Doppler. Nah ini ya. Ini yang bedanya, yang di sebelah kiri ini yang long term. Ini ada apanya? Ada cuff-nya di sini, ya. Yang ini adalah yang short term. Ya, jadi ada beda short term dengan long term, ada cuff-nya. Nah, ini gambaran daripada epivistel tadi yang dikenal sebagai Simino. Ini venanya kita potong, ya, venanya ini kita potong dan kita hubungkan dengan arteri. Tidak ada alat yang kita pasang di sini. Yang ada hanya benang untuk menjahitnya. Kerjanya memang rumit karena ukuran vena ini rata-rata sekitar 2 mm dan arteri sekitar 2,5. Jadi kita menyambungkan antara pembuluh darah arteri dan vena yang berukuran kecil ini. Ini perlu waktu untuk matang. Ya. Hanya sekitar kalau yang di bawah ini sekitar 50% matangnya ya. Ini yang terbaik kenapa? Karena risiko infeksinya rendah dan bertahan lama. Bisa puluhan tahun kalau perawatannya bagus. Epigraf ya, ini graf pembuluh darah buatan.
Saya sampai sekarang mungkin kalau memasang ini tidak sampai dengan dua tangan. Kenapa demikian? Bukan tidak pengen memasangnya, karena kualitasnya yang sampai sekarang itu nggak bagus. Kenapa demikian? Karena belum ada pembuluh darah buatan yang bisa menggantikan pembuluh darah asli. Yang terbaik tetap adalah pembuluh darah asli. Tetapi dalam kondisi tertentu, terpaksa kita gunakan jika pembuluh darahnya tidak ada. Ada orang-orang tertentu yang pembuluh darahnya itu memang kecil. Kenapa demikian? Karena mungkin dia datang dalam kondisi akut, ya, kondisi akut dan dirawat di ICU. Selama dirawat di ICU nanti masuklah cairan-cairan hipertonik ke dalam pembuluh darahnya, sehingga pembuluh darahnya mengalami penyempitan mulai dari bawah. Seperti ada pasien kemarin yang saya periksa, pembuluh darah dari bawahnya ini udah kecil semua. Tetapi dari sekitar 5 cm dari siku ke atas, bagus semuanya. Nah, yang seperti ini memang kandidat untuk dilakukan pembuatan akses vaskular dengan menggunakan graft. Ya, ini bedanya sama yang tadi, yang pembuluh darah asli adalah waktu matangnya cepat. Jadi 2 minggu dia udah bisa digunakan. Tetapi resiko trombosisnya dan resiko infeksinya sangat besar. Begitu dia infeksi, itu tidak ada cerita harus kita buang. Karena kalau dia terdiri dari bahan yang mudah mengalami infeksi. Ya, ini tadi ada, saya katakan tadi ada tunnel dan ada non-tunnel. Untungnya kalau sedel ini, begitu diperlukan, kita pasang, langsung bisa digunakan untuk HD. Cuma kelemahannya adalah resikonya tinggi, resiko infeksinya tinggi, resiko trombosisnya tinggi, dan angka kematiannya tinggi. Makanya pada pasien-pasien yang menjalani pemasangan sedel, saya selalu menyampaikan bahwa kalau bisa sesegera mungkin diganti nanti dengan Simino atau Evivistel. Makanya seperti disampaikan oleh Pak Tony tadi, pembuluh darah di tangan ini adalah light of life. Ya, makanya kalau bisa menjaga pembuluh darah vena di tangan ini sangat penting sekali. Kalau bisa dihindari pemasangan infus di daerah yang merupakan light of life ini. Sefalika ini dihindari pemasangan infus. Kalau bisa infusnya di punggung tangan, karena punggung tangan tidak kita perlukan. Nah, terutama lengan kiri yang dijaga ya, jangan lengan dominan, jangan ditensi, jangan diinfus, dan jangan diambil darah di sana. Ini terutama pada orang-orang yang mulai mengalami CKD dan GFR-nya kurang dari 30 ml per menit. Ini kita siapkan. Cuma kasus ini sangat jarang, ya. Kita udah beberapa kali membuat orang yang pre-hemodialisis di Mayapada. Kita bikin Evivistelnya, ya, tapi masih belum banyak. Ini tadi yang saya sampaikan tadi, peritoneal dan akses ini. Nah, ini jenis-jenisnya ya. Jenisnya itu ada yang di radiosefalika, ini di pergelangan tangan di sini. Brachiosefalika itu di sini, di siku. Kemudian transposisi ini lebih sulit, transposisi ini. Kenapa ini? Karena kita bikin dahulu di brachio, bukan sefalika, ini salah ini. Di brachiobasilika, jadi kita bikin di sini dia. Di bagian dalam ini dia. Jadi kalau pembuluh darah di luarnya ini sudah tidak ada lagi, ya di daerah sisi lateral ini tidak ada lagi, kita bikin di sisi dalam ini. Tersambung. Kelemahannya sisi dalam ini adalah dia berada lebih dalam dia, bisa sampai 2-3 cm. Tenggelam dia. Kalau yang transposisi ini ya, tenggelam dia. Dan letaknya kalau pasiennya tidur di bawah. Ya. Sehingga ini tidak bisa digunakan sebagai akses. Untuk pasien seperti ini, kita bikin dahulu vistelnya, seminonya, kemudian kita pindahkan ke atas. Kita bikin tunnel di sini, kita pindahkan ke atas dia, sehingga nanti letaknya lebih luar dan letaknya bisa pada saat tidur bisa digunakan. Ini lebih sulit. Ini sudah beberapa kali kita kerjakan yang transposisi ini di Mayapada, dan alhamdulillah hasilnya bagus. Semua yang kita kerjakan bisa digunakan, ya. Walaupun ada satu pasien yang memang kita mengalami kesulitan sampai 2 kali karena lemak daripada ininya tebal sekali, dia pasiennya gemuk sekali sehingga tebal lemaknya. Ini perlu kita, sesudah kita transposisi, perlu kita
superficialisasi lebih lagi. Jadi kita kurangi, kita tipiskan lemak di tempat si minonya ini. Ya. Ini yang epivistal seperti saya sampaikan tadi, dan CVC atau CDL ada dua macam, yang tunnel dan non tunneling. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa yang terbaik itu, kalau yang terbaik semuanya itu dialisis itu, yang terbaik itu adalah transplantasi. Ya, dari hemodialisis ini, akses ini yang terbaik itu adalah epivistal. Ya, Simino ini yang terbaik. Karena dia pembuluh darahnya asli, tahan lama dan jarang mengalami infeksi atau trombosis. Saran saya memang kita membuatnya di sini di bawah. Kenapa kita bikin di bawah? Karena kalau di bawah ini gagal, kita masih bisa naik ke atas. Ya. Kalau angka keberhasilan di bawah ini lebih rendah dibandingkan dengan di atas. Tetapi kalau gagal, kita masih punya akses di atas. Kalau di atas ini gagal, kita tidak punya lagi akses. Ya, kecuali kalau kita transposisi di sini. Jadi kalau saya sebagai dokter di tempat praktik di Mayapada, saya berusaha tetap bikin di bawah lebih dahulu. Kita akan usahakan di bawah semaksimal mungkin. Walaupun kadang-kadang memang kita diskusi dengan pasiennya, pembuluh darahnya mungkin 1,5, saya akan usahakan lebarin lebih dulu. Sesudah kita lebarin, nanti baru kita bikin Simino. Walaupun angka keberhasilannya kadang-kadang cuma 50%. Tetapi itu lebih baik, terutama pada orang yang usia muda. Nah, vaskular akses komplikasi ini sayangnya ini memang penyebab morbidity dan biayanya besar ya. Ini yang saya katakan tadi, apa tujuan daripada pembuatan akses Simino ini, epivistal ini? Kita membuat dia sehingga pembuluh darah venanya ini melebar dia. Ukurannya 6 mm minimal ya. Dan itu perlu waktu 8 sampai 12 minggu. Dan getarannya teraba. Ya. Jadi nanti kalau pasiennya sesudah 2 bulan, itu kalau kita di Mayapada kita USG. Kita periksa. Ya. Kalau misalnya pembuluh darahnya jelas, itu tidak perlu kita gambar. Tapi kalau tidak jelas pembuluh darahnya, kita bantu menggambar dengan menggunakan spidol. Sehingga nanti petugas AD lebih gampang tempat melakukan tusukannya. Ya. Ini yang kita katakan maturasi tadi, alirannya 600 ml per menit. Ini di Mayapada ini selalu kita periksa ini flow-nya ini. Karena dari flow ini kita bisa menentukan bahwa ini matur. Ya. Dan alhamdulillah sejauh ini sebagian besar pasien matur yang kita lakukan. Diameternya juga harus lebih dari 6 mm dan jarak dari permukaan kulit kurang dari 6 mm. Panjang bagian yang lurus minimal 6 cm. Ya. Dan kita periksa 6 minggu sesudah dia menjalani pembuatan akses hemodialisis. Kapan kita katakan fistula itu dapat gagal? Itu biasanya sesudah 1 bulan, walaupun sebetulnya langsung sesudah dibikin dapat kita identifikasi, ya. Jika itu penyebabnya adalah trombosis, ya. Nah, ini yang kita perhatikan pada fistel ini ya, pada Simino ini. Kita lihat, bandingkan kedua tangannya ya, perhatikan aksesnya. Kalau perlu kita raba dengan tangan, dan kalau punya stetoskop kita dengar dengan stetoskop. Jadi kalau nanti dia misalnya yang bagus, itu teraba getarannya. Pasien tahu itu. Biasa datang kepada saya, biasanya getarannya menghilang dok katanya ya. Nah kalau mendengarnya ini buru ini dengan stetoskop. Ini yang kita gunakan untuk pemeriksaan membuat akses ya. Kita menggunakan ultrasonografi Doppler ya. Di Mayapada kita menggunakan alat seperti ini. Nah, ini yang kita katakan tadi bahwa sebelum pasien AD kita lakukan evaluasi dengan menggunakan Doppler. Kita memeriksa ukurannya ya, ukurannya minimal 6 mm, kita ukur panjangnya yang lurus 6 cm dan kita ukur jarak dari kulitnya kurang dari 6 mm. Ya. Dan volume flow-nya juga kita ukur.
Volume flow-nya minimalnya 350 cc per menit. Nah, kita harus hati-hati. Kadang-kadang dia tersumbat ya. Tersumbatnya kapan? Kalau nanti kita periksa nanti, itu nggak ada lagi alirannya. Tidak ada flow-nya dan tidak ada nanti getarannya lagi. Ya, ini bisa digunakan dengan memeriksa dengan menggunakan USG. Tapi secara apa dengan tangan juga bisa kita periksa sebetulnya ya. Nah ini USG, bisa kita lihat ya. Jadi di Mayapada kita menggunakan ultrasonografi ini baik di ruang praktek maupun di ruang kamar operasi. Sehingga angka keberhasilan kita cukup tinggi ya. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu, ini kondisi yang abnormal namanya, kita hati-hati ya. Jika tangannya bengkak, tangan pasien bengkak yang sisi siminonya ya, edema namanya, atau dia panas, brui menghilang, seril menghilang, atau dingin, ini kita harus hati-hati. Ini harus segera dikonsulkan ke dokternya. Ya. Pertama pasiennya lapor ke dokter di tempat HD, kemudian nanti biasanya dokter HD-nya kalau di Mayapada dia akan langsung memberitahu saya, menelpon saya dia. Dokter Doni juga begitu, ya. Ini pasiennya sendiri yang apa yang dilakukan oleh pasien? Raba. Jadi tangan Anda ini yang tangan ini yang merupakan line of life ini ini harus kita raba selalu. Kita raba getarannya ini harus bagus. Dan kita harus selalu latihan juga ya. Latihan menggenggam bola karet, tetapi juga hati-hati juga hindari menggunakan pakaian ketat dan hindari mengangkat beban terlalu berat. Kalau ngangkat biasa-biasa enggak ada masalah ya. Kalau ngangkat biasa kerjakan seperti biasa, ngangkat gelas, ngangkat piring, ngangkat yang biasa. Tapi kalau ngangkat berat enggak boleh. Nah, hati-hati pada waktu tidur. Tangannya ini hati-hati jangan sampai ketindih. Karena yang menyebabkannya gagal itu adalah ketindihan biasanya. Nah, ini cara kita mempertahankan akses, kita proteksi dengan mencegah dari trauma. Jangan ditensi pada tangan yang ada aksesnya. Jangan diambil darah pada tangan yang ada aksesnya. Akses ini walaupun dia pembuluh darahnya besar, jangan diambil darah hanya untuk hemodialisis. Ya. Kalau ada misalnya kasa nanti di sana sudah berhenti nanti perdarahannya, kasanya harus dibuang segera. Saya pernah menemui pasien yang mengalami gagal HD-nya ini, aksesnya ini, karena kasanya ini ditekan terlalu kuat, ya, cekung di sininya dan tidak berfungsi lagi AV fistulnya. Nah, yang sering juga menyebabkan dia AV fistulnya ini bukan gagal ya, berhenti. Ini hati-hati kita pada waktu menghentikan perdarahan. Karena kalau kita menekannya harus cukup kuat untuk menghentikan perdarahan, tetapi tidak boleh terlalu kuat untuk menimbulkan oklusi pembuluh darah. Nah, juga yang sering gagal penderita itu adalah pada yang sering dia misalnya tiba-tiba dia berhenti berfungsi pada penderita hipotensi ya. Hipotensi pada saat tensinya turun, biasanya nanti terjadi trombus di siminonya. Demikian juga jangan pernah dilakukan manuver untuk memperoleh kanulasi. Beda misalnya kalau misalnya pasien dengan kita mau tusuk untuk mencari akses pada pasien bukan HD kan kita pasang string di sininya. String di tangannya. Kalau pasien HD tidak boleh di string tangannya untuk memperoleh kanulasi. Ini komplikasi-komplikasi yang terjadi, maturasinya inadekuat, Still syndrome, stenosis, trombosis, infeksi, aneurisma, dan high flow. Ya. Nah, bagaimana cara kita membantu dia matang? Maturasi ini matang ya, latihan. Latihan tangannya harus latihan, gerakan-gerakan. Ya, kalau di siku ini gerakannya tetap harus dilakukan ya. Saya ada punya pasien gagal maturasinya di sini dan trombosis. Kenapa? Karena pasiennya sayang terhadap tangannya ini, jadi dijaganya tangannya lurus terus, tidak digerak-gerakannya, nggak boleh. Tetap harus digerakkan walaupun tidak boleh penuh kayak begini, tetapi begini tetap harus dilakukan ya.
Demikian juga dengan teknik kanulasi, kalau dia menggunakan yang apa, ada dua macam, bisa rotasi dan bisa satu tempat. Kalau satu tempat itu buttonhole ya, itu biasanya menggunakan jarum yang berbeda dengan yang rotasi. Ini yang saya katakan tadi, matur tadi, ya. Pembuluh darahnya tebal, besar, dan lebih keras, ukurannya sampai 6 mm, sterilnya kuat, getarannya menetap dia, dan tidak ada cabang-cabang venanya. Ini sebagian besar penyebab daripada dia tidak matang. Kenapa dia tidak matang, dok? Katanya. Yang pertama memang lokasi. Jadi sebagian besar kalau dia di pergelangan tangan, angka tidak matangnya lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena memang di sana itu lokasi bekas tusukan jarum. Yang kedua, venanya sendiri lebih kecil, ya. Itu penyebabnya, makanya dia sering matang. Yang kedua, penyakit pembuluh darah. Pasien-pasien dengan autoimun disease misalnya, itu sering gagal. Kenapa demikian? Waktu kita buka pembuluh darahnya bagus, kita sambung bagus, tetapi nanti timbul terjadi trombosis. Kemudian cardiac output rendah, ya. Pada orang yang potensi juga. Kemudian adanya vena aksesoris. Kalau bercabang venanya, alirannya terbagi, dia juga bisa tidak matang. Nah, ini yang kita katakan tadi, prediktornya ya. Prediktor bahwa dia bisa matang ini seperti ini, kita periksa pada USG, volume flow namanya yang kita periksa ya. Kita di Mayapada sendiri rutin melakukan pemeriksaan volume flow. Ini contoh-contohnya dari USG yang kita temukan ya. Jadi kalau pasien misalnya saya USG, saya periksa ini bagaimana sambungan daripada IV fistalnya. Ini contoh-contoh yang bermasalah ya. Ini kalau kayak begini tangannya ini namanya hipertensi vena ya. Bisa oleh karena trombosis, bisa oleh karena sumbatan di tempat bekas tusukan daripada CDL-nya. Ini sebagian besar adalah berada di lengan kiri sebagian besar ya. Kenapa di lengan kiri? Karena anatomi daripada vena lengan kiri itu berbeda dengan lengan kanan. Jadi kalau kita pasang CDL di lengan kanan, ya, CDL di lengan kanan, kalau di CDL di sini kita pasang, kita masuk dari vena jugular, dia lurus ke bawah. Jadi tidak ada kontak antara CDL-nya ini dengan pembuluh darah. Sehingga pembuluh darahnya tetap bagus biasanya. Sehingga kalau misalnya di kanan ini dia jarang, kalaupun kita bikin sinusoid ini jarang tangannya yang bengkak. Tapi kalau kita bikin di kiri, pembuluh darah di kiri ini melandai di sini. Ya, kalau kita tusuk tidak hati-hati bisa tembus ke seberang. Kalau terpasang CDL, CDL-nya nanti akan terletak di atas pembuluh darah. Ya, sehingga nanti pembuluh darahnya menyempit dan tangannya menjadi bengkak. Yang ini bengkak kayak gini hati-hati ya, tidak selalu ini jelek. Ini tidak selalu harus kita perbaiki. Karena bagi dokter bedah vaskular itu yang penting adalah fungsi. Kecuali kalau nanti bengkaknya yang seperti ini dia mulai mengkilat, ya, memerah dia, terancam pecah dia, baru kita perbaiki. Kalau enggak kita perbaiki, biarin aja. Yang penting bisa kita gunakan. Jadi tidak perlu khawatir kalau ada bengkak seperti ini ya. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, kalau yang kayak begini, ini sumbatannya ini di daerah bekas pasang CDL kiri ini biasanya. Yang kayak gini ya. Ini harus kita intervensi. Kenapa demikian? Karena aliran darah ke tangan kirinya ini dari arteri tinggi, jadi inflow namanya tinggi, tetapi outflow-nya karena dia ada sumbatan, dia tidak bisa mengalir ke dalam jantung. Ini kalau berfungsi siminonya, seandainya berfungsi, ya di HD, ini perdarahannya lama berhenti. Kenapa lama berhenti? Karena tekanannya sangat tinggi. Jadi kayak begini karena sumbatan di daerah proksimal ya. Ini tadi yang pseudoaneurysma, yang bekas tusukan yang mengalami nanti namanya ada pseudoaneurysma, bengkak pembuluh darahnya di sana. Ini terancam pecah, ini bahaya seperti ini ya. Ini harus segera dikonsul ke dokter bedah dan di repair, diperbaiki ini ya. Ini bahaya karena kalau dia pecah, hasilnya bisa meninggal. Kenapa bisa meninggal? Karena alirannya aliran arteri bisa sampai ke langit-langit ya, darahnya mancurnya. Nah ini yang saya katakan tadi, pasien yang ini bengkak ini ya,
Biasanya begini dia ini. Ini pembuluh darahnya menyempit di sini. Di daerah ada di subklavianya ini ya. Ini biasanya kita balon di cath lab ini. Ini kita balon, kita lebarin. Ini kerja kita rutin ini ya. Cuma memang permasalahannya ini untuk pasien BPJS biayanya memang agak kurang memadai. Kita sampai sekarang melakukan di RSCM. Memang ada beberapa rumah sakit seperti yang rutin melakukan ini untuk pasien BPJS, ya seperti rumah sakit di Tangerang, rumah sakit Awal Bros Tangerang, di rumah sakit Hermina Bekasi juga dilakukan. Tetapi ini memang ini berbiaya tinggi karena kita perlu balon, ya perlu balon. Jadi sesudah kita balon nanti aksesnya bisa kita gunakan lagi, ya. Jadi yang bengkak itu biasanya kempes lagi dia. Ini juga ini sumbatan di daerah di sininya ya, di daerah percabangan antara subclavia dengan vena cava inferior. Ini kita balon juga. Ini balonnya ya, kita balon di cath lab ini. Atau kalaupun tidak di cath lab bisa juga di OT dengan fasilitas menggunakan siam yang bisa ada dedicated untuk vaskular. Hasilnya begini, ini coba lihat tadi ya. Tadi dia ini menyempit, kelihatan ya di sini ya sempit. Ini kita balon dan bagus lagi dia. Ya. Ini juga ini buntu ya. Saking buntunya aliran darahnya ke atas semua ini. Ke leher semua, lehernya bengkak nih. Ini kita balon dan alirannya ke bawah lagi ngalir dia. Ini pasien, ini seminonya yang tidak berfungsi ya. Dan sesudah saya periksa ternyata dia mengalami stenosis pada ini di sini ya. Ini saya balon. Kita balon ya. Ya alhamdulillah berfungsi lagi. Ya. Ini pasien saya juga ini. Ini trombosis dia ya, dan ini kita perbaiki, kita lakukan trombektomi, ini trombusnya dari USG. Ya, trombektomi dan berfungsi lagi alhamdulillah. Ini juga ini melebar ya. Ini sebelum dilakukan apa ya? Ini melebarnya ini karena sumbatan di sininya. Ini sesudah kita balon dia mengecil lagi tangannya sebelah kirinya ini. Ini central vena stenosis ya, seperti tadi saya katakan. Ini sama ya. Ini contoh pasien juga ya yang dia mengalami oklusi total. Ini lehernya bengkak ini. Ini lehernya bengkak ya. Dan ini kita balon sampai lehernya normal lagi.